Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Azhar Gobel dengan NIM 151421110 kelas 3E PGSD. Maksud dan tujuan pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum SD oleh dosen pengampu yang terhormat Ibu Nur Fadlia, SPD, MPD. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Jadi, lahirnya kurikulum di Indonesia untuk pertama kalinya yaitu pada tahun 1947 dengan nama Kurikulum Rencana Pelajaran. Nah, nama lain dari Kurikulum Rencana Pelajaran ini adalah Leerplan yang merupakan serapan dari bahasa Belanda. Dan pada masa ini adalah masa di mana Indonesia ingin mempertahankan kemerdekaan, kemudian ingin diakui eksistensinya di dunia internasional. Maka salah satu penekanan dari kurikulum rencana pelajaran ini adalah melakukan perubahan orientasi pendidikan yang asalnya dari pendidikan Belanda menjadi orientasi pendidikan untuk kepentingan nasional. Nah, jadi asas yang digunakan dalam pendidikan di sini adalah Pancasila. Dalam pelaksanaannya atau dalam implementasinya, kurikulum rencana pelajaran 1947 ini baru bisa diterapkan di sekolah pada tahun 1950. Nah, kemudian poin yang menjadi penekanan dalam kurikulum 47 ini adalah mengurangi pendidikan pikiran dan mengutamakan pendidikan watak. Pada perkembangannya, kurikulum ini mengalami penyempurnaan sehingga pada tahun 1952 lahirlah Kurikulum Rencana Pelajaran 1952 yang merupakan penjabaran dari kurikulum 1947. Nah, ada dua hal yang menjadi penekanan dalam kurikulum 1952 ini, yaitu yang pertama adalah silabus mata pelajaran sudah jelas. Jadi, satu orang guru mengajar satu mata pelajaran. Dan yang kedua, rencana pelajaran harus memperhatikan isi yang hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada juga yang namanya kurikulum 1964 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1952. Dan yang menjadi poin penting dari kurikulum ini yaitu yang pertama adanya program Pancawardana yang meliputi pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Kemudian penekanan lain dari kurikulum 1964 ini adalah pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Dan kemudian poin yang berkaitan dalam kurikulum 1964 ini adalah kaitannya dengan pembagian kelompok bidang. Jadi pada kurikulum ini sudah ada klasifikasi bidang studi yang terdiri dari 5 bidang, yaitu moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Nah, selanjutnya pada tahun 1968 dilakukan penyempurnaan untuk kurikulum 1964. Salah satu butir dari penyempurnaan itu adalah adanya perubahan program Pancawardana yang diubah penekanannya menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan keterampilan khusus. Nah, isi pendidikan dari kurikulum ini yaitu untuk kegiatannya lebih menekankan pada kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kemudian tujuan dari kurikulum ini yaitu agar terbentuk manusia yang memiliki jiwa Pancasila sejati, kuat, dan sehat jasmani, serta mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Nah, dan selanjutnya untuk kurikulum 1968 ini mengalami perubahan dan penyempurnaan sehingga lahirlah kurikulum 1975, yaitu pada kurikulum ini sudah mengenal istilah prosedur pengembangan sistem interaksional atau kita sebut dengan PPSI yang memuat 3 hal, yaitu materi, metode, dan tujuan pengajaran. Nah, selain itu pada kurikulum ini juga sudah mengenal satuan pelajaran atau rencana pelajar
pelajaran setiap satuan bahasa atau sekarang lebih dikenal dengan RPP. Nah, selanjutnya pada tahun 1984 hadirlah kurikulum kembali yang merupakan penyempurnaan kurikulum 1975, yang mana pada kurikulum ini terdapat beberapa penekanan, yang mana kurikulum 1984 ini sudah mengusung proses skill approach, sehingga di sini dikenal dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA, yaitu didasarkan pada siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Selain dari kurikulum 1984 ini adalah berorientasi kepada tujuan instruksional. Jadi kurikulum 84 ini guru diharapkan menganalisis dahulu tujuan instruksionalnya sebelum menentukan bahan ajar atau proses pembelajaran seperti apa, sehingga apa yang diajarkan mengarah pada tujuan yang jelas. Selanjutnya kita masuk pada kurikulum 1994 yang merupakan penyempurnaan pada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1984. Nah, di sini pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada kurikulum 94 ini terdapat beberapa perubahan yang menjadi dasar. Yang pertama berkaitan dengan pembagian waktu. Nah, di sini ada perubahan sistem semester menjadi sistem catur wulan. Tujuan pengajaran untuk kurikulum ini yaitu pemahaman konsep, keterampilan menyelesaikan soal, serta keterampilan menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya pada kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Di sini ada 3 poin yang setidaknya menjadi catatan berkaitannya KBK ini, yaitu yang pertama pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu dengan standar performance, dan kemudian hasil dan dampak yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar yang bermakna. Ketiga, keberagaman yang dapat dimanifestasikan sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian kurikulum selanjutnya adalah kurikulum 2006 atau kita kenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Jadi ini menggantikan kurikulum KBK yang hanya bertahan 2 tahun. Namun untuk KTSP 2006 ada beberapa penekanan, yaitu yang pertama, guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah. Jadi pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional menyusul 3 hal, yaitu kerangka dasar, standar kompetensi lulusan, kemudian standar kompetensi dan kompetensi dasar atau dulu dikenal sebagai SKKD. Selebihnya perangkat pembelajaran seperti silabus, RPP, penilaian dan sebagainya itu dikembangkan oleh satuan pendidikan atau sekolah. Selanjutnya kita beralih pada kurikulum 2013 atau kita kenal dengan K13. Kurikulum ini sudah mengalami beberapa kali revisi. Dari segi konsep kurikulumnya atau yang menjadi perbedaan mendasar, yang pertama yaitu mencoba menyeimbangkan antara hard skill dan soft skill, dimulai dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Kemudian buku yang dipakai dalam pembelajaran yaitu yang berbasis kegiatan atau activity based. Kemudian untuk jenjang SD bukunya ditulis secara terpadu atau tematik. Selanjutnya kurikulum yang digunakan sampai saat ini yaitu kurikulum 2022 yaitu kurikulum Merdeka yang merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Salah satu tujuan kurikulum Merdeka adalah mengejar ketertinggalan pembelajaran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Kurikulum ini dibuat dengan tujuan agar pendidikan di Indonesia bisa seperti di negara maju, yang mana siswa diberi kebebasan dalam memilih apa yang diminatinya dalam pembelajaran. Jadi itulah sejarah mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.